Masya Allah penjelasannya Pak Ustadz. Ya, Masa. Itu benar-benar menyentuh banget Pak Ustadz ya. Kalau misalkan Alhamdulillah. bisa ditarik sedikit kesimpulannya berarti kita benar-benar harus bijak banget dalam bersosial Betul. media berarti Pak Ustadz Jadi ya. sebagai orang tua Mbak Marsa, kondisi zaman sekarang jadi tidak bisa seperti zaman Ustadz kecil, di mana anak salah melotot, tidak iya. bisa. Jadi bagaimana kita bersikap, bersifat, menempatkan posisi kita sebagai orang tua iya, sebagai sahabat iya, sebagai kakak juga iya. Wih, jadi mendampingi dan memonitoring terus ya pastinya. Dan ini kebetulan juga netizen kan banyak yang pengen nanya sama Pak Ustadz. Kita kasih kesempatan aja ya Pak Ustadz ya. Ini udah ada yang nanya juga nih dari sosmed. Kadang-kadang soalnya kalau netizen pertanyaannya kalau nggak dijawab-jawab, julid langsung Pak Ustadz. Langsung komentar hate speech nanti nih. Head comment nih, Ustadz. Anak saya kecanduan games. Waduh, jangan sampai sakau nih ya kecanduan. Sampai-sampai dia kabur dari rumah membawa motor. Waduh, untuk membeli voucher games. Bagaimana saya bisa menyembuhkannya? Silakan Pak Ustadz. Gimana? Ya, buat ibu atau bapak yang memang anaknya sudah terlanjur kondisi begini, udah kecanduan games. Ya, memang di sini dibutuhkan kesabaran, ya, ketekunan dan juga keistiqomahan. Kesabaran, tolong jangan pernah berhenti di saat kita selesai sholat, lebih-lebih di waktu-waktu yang mustajab di sepertiga malam untuk menengadahkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Ya, bukan maksud menggurui. Seorang Nabi Allah Ibrahim aja sampai mencontohkan dalam Quran yang padahal Nabi Ismail belum lahir saat itu. Masih dalam kandungan di mana Bunda Hajar. Nah, ini boleh dipakai di surat ke-37 As-Saffat ayat 100. Ya, tolong jangan pernah berhenti. Bahkan kalau perlu diwiridkan. Ya, doanya karena terus, biar bagaimana Mbak Marsa kita harus yakin ya di mana Allah lah yang membolak-balikan hati hambanya. Itu nggak boleh kita abaikan. Yuk, di mana doanya Nabi Allah Ibrahim memakai dan Allah menyebutkan dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, Mbak Marsa, ya, di saat anak kita tertidur, itu juga di saat orang tua sempat tolong yang namanya ruhnya itu mereka, anak-anak kita tetap hadir. Nah, seringlah kita berkomunikasi kepada anak kita di saat mereka sedang tidur. Ya? Komunikasi yang kalau sudah dikerjakan alhamdulillah. Kalau belum mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu kepada ibu atau bapak yang bertanya. Mana pernahkah kita sebagai orang tua berkomunikasi kepada anak kita di saat sedang mereka tidur tuh? Apalagi di sepertiga malam kita habis tahajud sampai kita belai-belai rambut mereka. Karena kewajiban orang tua Mbak Marsa dianjurkan untuk banyak mencium pada anak 4 hal. Ya, 4 hal. 1, Ustadz buka peci Ustadz, muqaddamatur rosi. Pada bagian tempat tumbuhnya rambut pertama tuh, ubun-ubun. Kedua, ya apa jabha, kening. Ketiga, khudain, pipi kanan, pipi kiri. Nah, di saat mereka tertidur, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Anak kita sendiri kok. Ya, kita doakan. Komunikasi. Nah, jadi anak yang soleh ya nak. Nah, jadi anak yang soleha ya nak. Nah, itu cara yang kedua Mbak Marsa. Ungkapan doa-doa yang terindah langsung kepada anaknya di saat mereka tertidur. Itu ruhnya menyimak. Nah, yang ketiga tentunya berikhtiar dari cara yang tadinya mungkin mereka bebas dengan handphonenya. Yuk pelan-pelan. Ada jam-jam yang telah ditertibkan oleh orang tuanya. Semoga bisa menjadi pelan-pelan gitu ya. Tidak ada hal yang mustahil gitu ya. Betul. Mudah-mudahan dengan kayak gini bisa mengatasi kecanduannya tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga kasusnya orang tua yang ini menasihati anak perempuan nih sobat. Ini ya. Ada anak perempuan saya, ini gimana caranya supaya berhenti membuat konten TikTok. Namun ia nggak mendengarkan. Apakah di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menghukum saya? Waduh, ngeri juga ya. Karena tak mampu mendidik anak dengan baik. Nah, ini padahal udah nasehatin nih Pak Ustadz. Ya. Gimana nih kalau kasusnya kayak gini? Apakah dihukum nih? Betul, Mbak Marsa. Ya, yang namanya orang tua itu memang selaksana makan si buah malakama. Nah, di sini apalagi sebagai bapak,
Jadi jangan sampai kita menggelincirkan diri kita menjadi dayus. Apa itu Pak Ustadz? Dayus itu apa? Ya, salah satu calon penghuni neraka yang tulen, yang dimana sebagai seorang bapak tidak ada rasa kecemburuan di saat istri atau anak gadisnya, yang dimana anak gadisnya sudah akil baligh, tapi mohon maaf, dalam tanda kutip masih berani kesana kemari obral aurat. Ya, nah, akhirnya dengan kecanggihan zaman, apakah model TikTok di situ ditonton oleh semua orang, viral lagi viral. Ya. Nah, kita diam saja. Tuh yang disebut sama Rasulullah adalah sebutan dayus. Oleh karenanya kepada bapak atau ibu yang sekiranya terjadi anaknya demikian, ya kembali lagi saya utarakan, kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan. Dan terus jangan ada istilah saya cukup, enggak, itu masih kewajiban kita. Nah, supaya nanti di saat kelak ada pengadilan yang sifatnya mengembalikan akan kesalahan kita, kita pun punya hak. Oh, saya sudah ingatkan. Nah, pokoknya harus terus ya menasehati, pendekatannya juga mungkin ya, komunikasi antara orang tua dan anaknya. Nah ini Ustadz, ada lagi nih, kasusnya nih netizen yang satu ini nih, gara-gara nulis komentar jahat di kolom artis, aduh makanya jangan julid ini ya, anak saya dilaporkan ke polisi, astagfirullah. Sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan apabila anak sudah terlanjur terjerat kasus pencemaran nama baik, bahkan sampai sudah dipolisikan nih, gimana Pak Ustadz kondisinya? Ya kita negara hukum, ya mau nggak mau ya harus menerima. Iya karena negara hukum. Iya sih. Ya, nah mungkin lewat kejadian begini akan membuahkan hikmah. Karena kadang-kadang anak zaman sekarang kalau belum dipentokin tuh kadang-kadang belum berasa. Ya memang sedih, sangat sedih. Tapi ya namanya negara hukum, lantas pihak yang sifatnya dicemarkan nama baiknya udah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah tapi tetap jangan pernah berhenti juga di samping mendoakan anak kita dan menasehati. Ya kan enggak lucu kalau misalkan dengan demikian kita negara hukum ya mau nggak mau ya harus dijalankan ya gitu. Pak Ustadz ya. Oke, dan ini memang kasusnya ini kan terjadi banyak banget gitu di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau misalkan kita dalam bersosial media aja kadang-kadang suka kata apa bisa berubah apa gitu ya. Jadi kadang-kadang suka miskomunikasi sendiri harus dalam sosial hati-hati. media. Itu ya untuk dari netizen yang sudah memberikan pertanyaannya, ini thank you banget juga, dan mudah-mudahan dari penjelasan dari Pak Ustadz tadi bisa kita belajar gitu lebih banyak gimana cara tadi menasihati anak, gimana cara Pak Ustadz supaya lebih dekat, terus seakan tidak menyuruh-nyuruh gitu. Gimana caranya? Contoh Mbak Marsha, ya di saat kita yang namanya kewajiban orang beriman ya untuk menjaga yang namanya 5 waktunya. Kita sebagai orang tua, terutama para suami, ya jangan hanya pandai menyuruh, tapi tidak pandai untuk ditiru. Dalam arti praktek langsung. Karena anak sekarang nggak bisa kayak dulu, sana ke masjid sholat. Tapi nggak ada contohnya. Nah, anak sekarang udah kritis-kritis pasti balikin. Iya bapak saya disuruh sholat, bapak megang remote aja nonton TV. Tuh. Atau gak sibuk aja gitu. Atau sibuk dengan handphonenya. Nah oleh karenanya lain lagi. Ketika kita langsung mereka melihat dan kita siap untuk ditiru. Dalam kondisi sudah rapi, terkumandang adzan, baik maghrib maupun isya. Nah kenapa ya? Yuk kita sama-sama. Ini akan sangat terasa kepada mereka. Kenapa? Karena kalau bahasa agama itu langsung dakwah bilhal. Dakwah langsung dipraktekkan. Dakwah langsung dipraktekkan. Bahkan ini jadi pahala juga buat orang tua berarti Pak Ustadz ya. Waduh, nanti kita akan bahas lagi. Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit lagi Pak Ustadz. Oke, siap Pak Ustadz ya? Insya Allah. Oke, jangan kemana-mana ya Sobat Muslim. Tetap di Share It.